Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Carlo Ancelotti yakin bisa bawa Real Madrid kembali berjaya. Carlo Ancelotti sudah diperkenalkan sebagai pelatih Real Madrid. Dia pun bertekad membawa Los Blancos kembali berjaya di segala kompetisi. Ancelotti menggantikan Zidane yang hengkang di musim panas ini. Dia diikat dengan kontrak selama 3 musim. Real Madrid bukanlah klub yang asing bagi Ancelotti, sebab dia pernah menangani klub ibu kota Spanyol itu sebelumnya. Pelatih berusia 61 tahun itu pernah menjadi juru taktik El Real dalam periode tahun 2013 hingga 2015. Dia memenangkan Liga Champions di periode pertama kepelatihannya. Ancelotti mengungkapkan tekadnya bersama Real Madrid seusai kembali ke Santiago Bernabeu. Dia ingin membawa Los Blancos meraih kesuksesan di segala kompetisi. Saya punya tanggung jawab, harapan, dan saya akan bekerja dengan kemampuan terbaik saya. Kami tahu apa tujuan Real Madrid di setiap tahun, dan kami akan mencoba untuk memenuhi mereka dengan semua pengalaman dan energi yang bisa saya bawa, kata Ancelotti. Ancelotti juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali ke klub yang pernah diasuhnya. Saya sangat senang bisa kembali karena saya mencintai klub ini. Saya sangat senang dan sulit untuk menjelaskan bagaimana perasaan saya. Madrid adalah klub yang paling bergengsi di dunia, dan klub di mana saya sangat menikmati 2 tahun saya di sini. Saya punya kenangan yang tak terlupakan, tutup Ancelotti. Kembali ke Real Madrid, Ancelotti tak lupa apresiasi Everton. Carlo Ancelotti akhirnya kembali menangani Real Madrid. Ancelotti pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Everton. Setelah ditunjuk kembali sebagai pelatih Real Madrid, Ancelotti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Everton. Dia mengaku sangat menikmati waktunya di Goodison Park. Saya harus berterima kasih kepada Everton, di mana saya sangat bahagia selama 2,5 tahun di sana, dan orang-orangnya bekerja keras, kata Ancelotti. Ancelotti akan menghadapi tantangan besar setelah kembali ke Real Madrid. Mantan pelatih AC Milan itu sudah siap menghadapinya. Saya kembali dengan lebih banyak pengalaman. Saya mengenal Real Madrid dengan sangat baik. Skuad dan saya telah bertemu dengan beberapa pemain di masa lalu. Kami akan bekerja dengan baik, tutup Ancelotti. Presiden PSG kurung Kylian Mbappé. Dia tidak dijual. Tidak ada harapan buat Real Madrid untuk merekrut Kylian Mbappé pada bursa transfer musim panas tahun ini, sebab Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi menegaskan niatan klub untuk mempertahankan sang bintang dengan segala cara. Mbappé sudah cukup sering dikaitkan dengan Real Madrid sejak lama, dan harapan Los Blancos yang paling besar terlihat di tahun ini dikarenakan sang pemain belum juga menandatangani kontrak baru bersama Les Parisiens. Perlu diketahui kalau kontrak Mbappé yang sekarang hanya berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Itu artinya PSG harus menjualnya pada bursa transfer musim panas ini agar bisa mendapatkan uang dari kepergiannya. Skenario terburuknya Mbappé bisa pergi dengan status bebas transfer pada tahun 2022 nanti. Namun situasinya bisa berubah drastis kalau pemain berusia 22 tahun tersebut memutuskan untuk bertahan dan memperpanjang kontraknya. Sejauh ini Mbappé belum berbicara banyak terkait masa depannya di Paris Saint-Germain. Sang pemain sedang fokus untuk membela timnas Prancis untuk ajang Euro 2020 yang akan digelar pada bulan Juni ini. Pihak PSG sendiri sangat yakin kalau Mbappé bakal menambah masa abdinya. Dengan tegas, Al-Khelaifi menegaskan kalau sang pemain takkan kemana-mana. PSG tidak akan menjualnya dan tak akan membiarkannya pergi secara gratis. Saya akan mengatakannya dengan jelas, Mbappé akan bertahan di Paris. Kami tak akan pernah menjual dan dia tidak akan pergi secara gratis. Mbappé memiliki semua yang dibutuhkan di Paris, ujar Al-Khelaifi. Al-Khelaifi cukup yakin kalau PSG bisa memenuhi ambisi Mbappé di dunia sepak bola, sebab menurutnya sekarang tidak ada tim yang lebih ambisius dari PSG. Kemana dia bisa pergi? Klub apa? Dari segi ambisi bisa bersaing dengan PSG hari ini? Yang saya katakan adalah semua berjalan dengan baik, dan saya harap kami mampu mencapai kesepakatan. Ini adalah Paris, ini adalah negaranya. Dia punya sebuah misi, bukan cuma sepak bola tapi juga mempromosikan Ligue 1, negaranya dan ibu kotanya, pungkas Al-Khelaifi. Gagal dapatkan Emi Buendia, Arsenal fokus kejar Martin Odegaard. Arsenal harus menelan kekecewaan dalam perburuan Emi Buendia dari Norwich.
Sebagai gantinya, The Gunners kini fokus untuk bisa mendapatkan servis Martin Odegaard dari Real Madrid. Emi Buendia tampil bagus bersama Norwich pada musim 2020-2021. Pemain asal Argentina itu sukses membawa Norwich promosi ke Premier League. Dia mencetak 15 gol dan 16 assist di Championship. Arsenal Santo dikabarkan bakal membawa Emi Buendia ke Stadion Emirates. Namun pemain 24 tahun itu kian dekat dengan kepindahan ke Aston Villa menurut beberapa sumber. Arsenal memang cukup lambat dalam upaya merealisasikan rencana transfer Emi Buendia. Walau sudah menjadi bidikan sejak Januari 2021 lalu, The Gunners tak cukup serius dalam mengejar Emi Buendia. Dikutip dari Football London, Arsenal kini siap melupakan Emi Buendia dari rencana transfernya. Michael Arteta sudah punya rencana lain. Arteta sangat tertarik pada servis Martin Odegaard. Playmaker asal Norwegia itu bermain untuk Arsenal pada paruh kedua musim 2020-2021 dengan status pinjaman. Odegaard memberikan dampak positif bagi Arsenal dan membuat Arteta ingin memakai jasanya lagi. Arsenal punya dua opsi untuk bisa mendapatkan Martin Odegaard. Pertama, meminjamnya dari Real Madrid lagi. Namun opsi ini nampaknya bakal sulit. Kedua, membeli Odegaard secara permanen. Merujuk pada laporan Fabrizio Romano, Emi Buendia sangat dekat dengan kepindahan ke Aston Villa. Transfer winger asal Argentina itu sudah disepakati dan tinggal menanti pengumuman resmi. Aston Villa dan Norwich sudah sepakat dan merampungkan segala negosiasi. Emi Buendia akan pindah ke Aston Villa dengan harga 33 atau 34 juta euro. Saat ini hanya tes medis yang belum dilakukan. Emi Buendia akan menjadi pemain baru Aston Villa dalam beberapa waktu ke depan. Harus bayar 3,4 triliun rupiah, MU, Barcelona dan Real Madrid mundur dari perburuan Erling Haaland. Para klub peminat Erling Haaland mendapatkan pukulan telak setelah Borussia Dortmund dikabarkan memasang bandrol yang sangat mahal bagi bomber mereka tersebut. Ketajaman Haaland bersama Dortmund dalam 2 musim terakhir memang membuat tanda tangan striker 20 tahun itu diperebutkan oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Beberapa klub yang sempat dikaitkan dengan Haaland antara lain Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool hingga Chelsea. Namun ambisi klub-klub tersebut untuk mendapatkan Haaland bisa jadi sirna setelah Dortmund menyematkan bandrol sangat mahal untuk penyerang internasional Norwegia tersebut. Dilansir AS, Dortmund menghargai Haaland di angka 200 juta euro atau setara dengan kurang lebih 3,4 triliun rupiah. Jelas ini merupakan harga yang luar biasa mahal. Apalagi jika melihat kondisi keuangan klub-klub besar Eropa saat ini tidak cukup sehat akibat pandemi COVID-19. Tentu nilai 200 juta euro bisa membuat mereka keberatan. Sepertinya klub-klub peminat Haaland bakal rela menunggu hingga tahun depan karena saat itu klausul rilis ex penyerang Red Bull Salzburg itu bakal aktif. Haaland dikabarkan memiliki klausul rilis dalam kontraknya di Dortmund yang bernilai sekitar 80 juta euro. Nilai tersebut tentu saja jauh lebih masuk akal ketimbang bandrolnya saat ini. Pelatih timnas Belgia, Hazard hanya kurang beruntung di Real Madrid. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez ikut berkomentar mengenai situasi sulit Eden Hazard bersama Real Madrid. Meski jarang mendapatkan waktu bermain di Real Madrid, Martinez sama sekali tak memandang rendah sang pemain. Ia merasa Hazard hanya kurang beruntung di Real Madrid. Salah satunya adalah faktor cedera yang cukup sering menimpanya saat berseragam Los Blancos. Ada sedikit pembicaraan tentang faktor keberuntungan dalam sepak bola, dan sejauh ini dia belum memilikinya di Madrid. Di sana dia tidak pernah dihargai karena dia tidak pernah di lapangan. Sebelumnya di Chelsea dia tidak pernah cedera, ujar Martinez. Martinez sendiri menganggap Hazard tetaplah pemain bintang bagi timnas Belgia. Lebih lanjut, Martinez berharap situasi di Real Madrid tidak mempengaruhi pemain berusia 30 tahun bersama skuadnya. Bagi kami dia adalah pemain penting, dia adalah kapten, simbol, dan saya berharap di lingkungan yang kami miliki dia dapat mengubah keberuntungannya dan tersenyum lagi di lapangan. Karena ketika Hazard bersenang-senang, sepak bolanya membuat perbedaan dan itulah yang kita semua tunggu, kata Martinez. Terlepas dari situasi Hazard bersama Real Madrid saat ini, Martinez yakin bahwa sang pemain bakal tampil dalam kondisi terbaik kala tampil bersama timnas Belgia di Piala Euro 2020. Timnas Belgia sendiri menempati grup B bersama Denmark, Finlandia, dan Rusia. Mereka akan melakoni laga perdana kontra Rusia pada Minggu 13 Juni 2021. Situasi Eden Hazard pada saat ini dekat dengan kondisi terbaiknya, dan kami mengetahui betul di mana posisi Hazard berada saat ini, tutup Martinez.